Karena di robotik nanti kita akan diajarkan cara mengoperasikan robot. Dan robot itu membutuhkan arus listrik. Ada lagi? Ada yang tahu komponen-komponen dari robot, nak? Biasanya yang cowok nih yang suka main robot. Sensor ya, Bu. Kabel, Ya, ada Rem. sensor, kemudian frame, Powernya. ada di sini ada yang jawab juga, ada logam, kemudian kabel, baterai, papan sirkuit itu namanya apa ya? Kalau di elektronika papan sirkuit motherboard, ada yang Bu. menyebut motherboard, ada yang menyebut Motherboard IC ya, Bu. ya. Nah, sirkuit board di sini ada yang menjawab. Oke, Alvin juga menjawab power supply. Jadi power supply itu sama dengan baterai. Nah, sebenarnya power supply adalah sumber tegangan ya. Nah, jadi nanti dari sumber tegangan itu dihubungkan melalui kabel terhadap robotnya. Nah, di sini benar ya. Sudah lumayan banyak yang mengerti bahwa apa aja sih komponen-komponen dari robot itu. Ini sebagian sudah kalian sebutkan. Nanti mungkin materi tentang robotnya sendiri akan dibahas oleh pelajaran pengenalan robot ya, atau IoT-nya. Nah, jadi yang akan Ibu bahas adalah mengenai power supply. Jadi di power supply itu adalah merupakan sumber tegangan. Di sini sumber tegangannya menggunakan dua. Yang pertama adalah listrik statis dan yang kedua adalah listrik arus searah. Sebenarnya TKJ sudah mempelajari tentang listrik statis dan listrik arus searah kemarin ya, tapi hanya pengenalan saja. Jadi hari ini akan lebih banyak, kita akan mempelajari tentang listrik statis selama 2 minggu, kemudian listrik arus searahnya selama 2 minggu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, silahkan kalian ajukan ya. Boleh via chatroom atau langsung menanyakan. Ya, kita akan ke materinya. Materinya sudah terlihat? Materinya sudah tampil, nak? Masih hitam, Bu, tempat turun. Sudah ya? Sudah, Bu, sudah. Nah, kita akan kembali lagi ke materi listrik statis. Oke, kemarin kita udah bahas ini ya, di materi fisika untuk pengenalan aplikasi listrik statis. Jadi ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sebagian contohnya, yaitu pengecatan secara elektrostatis, kemudian cara pengecatannya sudah ada juga di situ gambarnya. Nah, ini tapi kita tidak akan membahas bagaimana cara kerja elektrostatis ini digunakan untuk pengecatan mobil ataupun peralatan lainnya. Jadi ini hanya contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini kemarin sudah kita bahas juga. Superkonduktor adalah suatu material yang tidak memiliki hambatan di bawah suatu nilai suhu tertentu.
Nah, ini contohnya adalah kereta maglev. Ini kereta dengan kecepatan sangat besar ya. Jadi dia akan lebih cepat dibandingkan kereta uap biasa. Nah, ini juga termasuk salah satu contoh dari listrik statis aplikasinya, yaitu printer. Tapi di sini printer laser yang kita gunakan ya. Bukan printer yang biasa, bukan yang inkjet itu, bukan. Atau kalau printer yang sudah bisa digunakan untuk men-scan itu dia menggunakan listrik statis. Nah, ini yang akan kita pelajari ada 3 faktor yang mempengaruhi listrik statis. Yang pertama adalah hukum Coulomb, kedua medan listrik, yang ketiga adalah kapasitor. Oke ya, kita ke hukum Coulomb dulu. Di pengenalan fisika kemarin sudah Ibu sampaikan pengertian dari gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara sebuah partikel dan partikel lain yang bermuatan berbanding lurus dengan partikel kedua muatan tersebut. Dan akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Nah, kemarin pada saat kita ujian, ternyata masih banyak yang salah ya menyebutkan bunyi hukum Coulomb atau hukum Ohm. Padahal di PowerPoint-nya sudah Ibu lampirkan. Ibu tidak tahu apakah kalian membuka atau tidak, tapi yang jelas untuk materi Introduction to Robotics yang berhubungan dengan fisika, maka silahkan pelajari kembali nanti materi yang akan Ibu share ya di kelas GAP-nya. Soalnya nggak keluar dari situ kok, nak. Jadi semua akan ada yang di dalam PowerPoint tersebut ya. Oke, ini kemarin rumusnya ya. Kalau di udara itu hanya FU sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Tapi kalau pada medium dia akan bertambah E. Ada yang ingat E kemarin apa? K-nya adalah konstanta gaya Coulomb, kemudian E-nya kemarin Alpin, mana Alpin? Buat medan listrik itu E besar atau E kecil, Pin? E besar. E besar. Kalau E kecil? Yang nilainya kemarin adalah 1, 2, 3 jika ditentukan terhadap soal. Ya, baru 1 bulan ya. Nanti dibuka kembali nak ya. Jadi E itu adalah konstanta di elektrumnya. Jadi jika konstanta di elektrum diketahui 1, maka kan kita masukkan angka 1. Jika 2, maka kita masukkan 2 dan seterusnya. Kemudian ada lagi gaya Coulomb pada sebuah segitiga. Nah, jadi kalau F1 dia akan mencari F12, kemudian F13 dikalikan dengan cos. Matematika sudah sampai trigonometri, nak? Belum, Bu. Belum ya? Oke, berarti mungkin nanti jika sudah tatap muka bisa kita bahas di kelas ya tentang yang pada segitiga. Nah, ini yang kedua adalah materi medan listrik. Medan listrik merupakan besaran vektor yang arahnya didefinisikan sebagai arah gaya yang dialami oleh suatu benda bermuatan positif. Medan listrik direpresentasikan dengan garis-garis hayal-hayal yang menjauhi muatan positif dan mendekati muatan negatif.
Ini kemarin ya. Jadi jika sebuah partikel bermuatan positif, maka arah garis gaya hayalnya itu akan keluar dari pusat inti partikelnya. Tapi jika dia bermuatan negatif, akan menuju pusat inti partikelnya. Nah, ini rumus dari kuat medan listrik. Jadi ada dua nanti yang akan kita bahas, yaitu rumus dengan satu muatan dan satu muatan uji. Muatan uji itu adalah nilai partikel dari elektron dan proton. Jadi nanti hanya beda di tanda, satunya negatif, satunya positif. Kemudian yang ketiga, ini ada bola konduktor dan keping sejajar. Nah, ini kemarin yang belum kita bahas ya, di materi fisika umum. Karena ini berhubungan dengan robotik, jadi kita masukkan sampai dengan konduktor berongga. Yang pertama, konduktor dua keping sejajar. Ada persamaan rapat muatan. Jadi di sini lambangnya adalah torsi. Nah, yang ini adalah lambang torsi. Sama dengan Q per A atau muatan dibagi dengan luas penampang. Karena ini berhubungan dengan konduktor yang memiliki diameter, atau kalau dalam matematika dia terhadap lingkaran. Ada yang ingat? Luas permukaan lingkaran apa rumusnya? 1/2. 1/2. Ada yang ingat tuh luas lingkaran? 1/2 dikali V dikali R. Setengah VR. Atau VR kuadrat. Nah, ini nanti kita akan gunakan loh. Kalau misalnya yang diketahui adalah diameter, nanti kita harus mencari dulu A-nya berapa. Ya, nanti kita bahas. Yang mana sih yang benar, apakah setengah VR atau VR kuadrat atau rumus lain yang akan digunakan untuk mencari luas penampang sebuah lingkaran. Kalau diameter itu berapa kalinya jari-jari, nak? 2 kali. 2 2 kali, Bu. Soalnya nanti bisa muncul diameter atau jari-jari. Nah, jadi kalau yang diketahui diameter, kalian kembalikan dulu ke jari-jari. Ya. Nah, ini kuat medan listriknya. E sama dengan torsi dibagi dengan epsilon 0. Nanti epsilonnya sudah ada diketahui ya. Ini konduktor berongga. Yang pertama ada di dalam rongga konduktornya. R kecil akan lebih kecil dibandingkan R besar. Di sini ada R kecil dan ada R besar. Kalau R kecil itu adalah jari-jari, sedangkan R besar adalah jarak, ya. Atau bisa jadi nanti R kecilnya adalah jarak dan R besarnya adalah jari-jari. Tapi akan ada keterangannya nanti ya. Nah, jika di dalam konduktor bola, maka kuat medan listriknya sama dengan 0. Jadi nggak usah kalian cari lagi. Tapi kalau pada permukaan, maka kuat medan listriknya adalah kaki per R kuadrat. Tapi R besar, bukan R kecil. Nah, jika di luar bola atau konduktor, maka kaki dibagi dengan R kuadrat. Tapi R-nya R kecil ya, bukan R besar. Jadi nanti jangan tertukar antara permukaan bola dengan di luar bola. R besar dan R kecil. Ini juga ada potensial listrik ya. Jadi potensial listrik adalah perubahan energi atau potensial persatuan muatan yang terjadi ketika sebuah muatan uji dipindahkan. Nah, rumusnya V sama dengan kaki per R. Bedanya dengan kuat medan listrik tadi, R-nya di sini tidak dikuadratkan. Nah, jadi rumusnya hampir-hampir mirip ya. Kalau F itu kaki 1 Q2 per R kuadrat, kemudian E-nya sama dengan kaki per R kuadrat.
sedangkan V-nya itu tanpa kuadrat. Jadi hati-hati. Ini usaha atau disebut juga dengan energi potensial listrik. Adalah energi yang dimiliki suatu muatan listrik di dalam medan listrik. Jika suatu muatan berpindah terhadap muatan sumber, muatan tersebut dikatakan melakukan usaha. Jadi sama dengan kita. Kalau kita dapat melakukan sesuatu, maka kita dikatakan melakukan usaha. Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu atau tidak berpindah tempat, kita juga masih melakukan usaha tapi bernilai nol ya, karena dalam keadaan diam. Sedangkan jika sebuah partikel, nah di sini akan berpindah. Jadi muatannya akan berpindah, yang dari positif akan menjadi negatif dan yang negatif akan menjadi positif. Ya, karena menggunakan ini tadi ya, aturan dari arah medan listrik. Jadi partikel positif itu akan selalu mencari partikel negatif. Nah, ini bagian dari kapasitor ya, kemarin sudah dijelaskan. Di sini juga ada simbol kapasitor. Jadi kapasitor itu adalah komponen elektronika yang berfungsi menyimpan energi listrik. Nah, ini bagian-bagiannya ya di dalamnya. Di mana sih arah medan listriknya, di mana muatannya. Jadi ini muatan positifnya ada di sebelah kiri, kemudian muatan Q negatifnya ada di sebelah kanan. Dan medan listriknya dia akan selalu mencari ya, dari positif ke negatif, positif ke negatif. Ini membuktikan ini arah positif menuju ke arah negatif. Kemudian terdiri dari apa sih sebenarnya? Yaitu terdiri dari dua buah elektroda, elektroda positif dan elektroda negatif. Nah, ini kapasitor juga, tapi yang terbuat dari plat rata atau dia gulungan ya, lapisannya berupa gulungan. Jika dia berbentuk lingkaran seperti ini, maka berarti dia lapisan yang digulung-gulung ya, lapisannya, foilnya itu digulung, maka dia akan membuat sebuah lingkaran seperti ini. Tapi kalau dia hanya berupa plat atau seperti seng biasa, nah itu dia akan dinamakan dengan kapasitor plat rata. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini kita hanya mengulang kembali ya dari materi sebelumnya. Kalau untuk persamaan gaya kolom, kalian masih ada catatannya kan? Ini Kak Bu, yang gaya kolom ini. 3 ini Kak Bu. Iya, tapi yang ketiga nanti tidak kita bahas dulu karena kalian belum masuk materi trigonometri di matematika. Masih ada Bu. Masih ada ya? Berarti kalian tidak perlu menulis rumus ini lagi ya. Untuk gaya kolom di udara dan pada medium. Oke, masih ada. Alif juga masih ada. Alhamdulillah masih disimpan ya. Yang ini juga masih ada kan? Kemarin soalnya muncul di ulangan. Masih ada Bu, catatan. Masih ada Bu. Ya, oke. Berarti kalian tinggal menambahkan yang konduktor 2 keping sejajar dan konduktor berongga. Silahkan kalau mau dicatat dulu rumusnya, Ibu kasih waktu. Karena seperti biasa ya, nanti Ibu akan meminta nilai catatan kalian. Seperti kemarin ya.
Mungkin jika ada yang mau sharing sambil mencatat, kita bisa sharingnya via chat roomnya ya. Ketua kelas 10C siapa, Nak? Belum, Bu. Ayo, ketua kelas 10B? On, Bu. Yudavril. Ini teman-temannya masih banyak yang belum bergabung, Nak. Sudah ada menghubungi atau belum? Oh, di grup sudah dikasih link. Oke, karena link kita juga langsung dari classroom-nya ya. Tapi kemarin itu ada beberapa teman kalian yang belum bergabung di classroom-nya. Kelas 10B jumlah siswanya berapa? 31, Bu. 31. Kelas C? 29 orang, Bu. Puluh ya. Totalnya di sana. Oke, sudah selesai menulis rumus dari kuat medan listrik terhadap konduktor 2 keping sejajar dan konduktor berongga. Oke, Alvin sudah selesai. Sambil menunggu yang lain mencatat, untuk materi besok itu kita mau praktek kecil, tapi kalian di rumah aja ya. Jadi minta tolong sediakan penggaris, kemudian sisir. Ada yang tahu benang wol, Nak? Kalau cewek biasanya tahu sih, tapi kalau cowok ada yang sudah pernah melihat mungkin? Sudah, Bu. Sudah ya? Bu. Oke, terlalu sulit tidak kalau Ibu minta tolong kalian menyiapkan benang wol? Tidak, Bu. Tidak ya, nggak banyak-banyak kok, segulung kecil aja cukup. Dan mungkin siapkan rambut kalian kali ya. Kira-kira mau ngapain tuh besok? Coba digesek lah, Bu. Gesek, betul. Ya, nanti kita akan melihat ada bagian-bagian yang tertarik, mana partikel dari positif dan mana partikel yang negatif. Nanti dia akan saling tarik-menarik. Ya. Oke. Rapli digesek. Nggak apa-apa ya Raplinya, nanti rambutnya buat praktek sendiri ya. Nah itu nanti Ibu tidak akan meminta kalian membuat video, tapi Ibu sudah buatkan LKPD. Jadi nanti kalian jawab di situ. Apa yang terjadi dengan benda yang kalian gesekkan tadi?
Benang biasa, kalau benang biasa dia tidak memiliki serat ya, jadi dia sangat kecil, kecuali kalau benang kasur yang agak besar itu, nah dia memiliki serat, dia bisa memindahkan dari partikel positif ke partikel negatif. Nanti untuk LKPD-nya Ibu share di Google Classroom di Fisika Introduction ya. Jadi bukan di fisika kelas kalian masing-masing, tapi di Fisika Introduction. Sudah selesai semua? Untuk rumus konduktornya? Sudah, Bu. Untuk potensial listrik kemarin sudah dicatat? Sudah, Bu. Sudah. Usaha? Usaha kayaknya belum, Bu. Ya. Di materi energi potensial listrik. Nah, di sini ada lambang segitiga. Jadi kalau dalam bahasa Yunani atau huruf Yunani ini adalah delta. Nah, delta itu adalah perubahan. Di sini perubahan dari V. Delta V adalah perubahan dari V, yaitu V2 dikurang V1. Artinya V akhir dikurang dengan V awal. Atau ini energi potensial kedua dikurang dengan energi potensial pertama. Dapatan nanti Ibu ada kuis, apa sih delta itu? Ya jangan bingung lagi ya, karena delta itu adalah perubahan. Sudah selesai? Oke, sudah ya. Alpin, Yanuar, Wahyu, Yuda juga sudah. Berarti sudah banyak yang sudah. Oke, ini kemarin yang belum ya. Untuk kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor adalah ukuran kemampuan atau daya tampung kapasitor untuk menyimpan muatan terhadap beda potensial yang diberikan. Bedakan antara C besar dengan C kecil. Kalau C besar adalah kapasitas kapasitor, sedangkan C kecil adalah kapasitornya. Lambang dari kapasitor. Ada yang ingat tentang paralel dan seri?
Seperti biasa, nanti keterangannya ada di akhir materi. Untuk kapasitas kapasitor, sudah? Ya, yang kalian catat sampai dengan kapasitas kapasitor saja dulu ya. Yang ini masih ada dua lagi, dua rumus, tapi nanti kita selesaikan di hari Rabu. Oke, sudah banyak yang sudah ya. Slideshow-nya Ibu off-kan untuk materinya. Nah, ini untuk LKPD kita yang besok itu ya. Sudah kelihatan, Nak? Nah, ini yang akan Ibu minta untuk kalian siapkan besok. Jadi yang pertama ada gelas berisi tanah atau pasir. 1 unit aja, 1 buah aja. Kemudian sedotan plastik. Berbeda warna boleh, yang bekas juga tidak apa-apa, tapi kalian cuci dulu ya. Kemudian 1 buah pulpen, tisu 2 lembar, kertas HPS-nya itu bisa kalian potong dengan ukuran 5 cm x 3 cm. Botol air mineral sedang 1 buah, boleh diisi air mentah atau misalkan kalian masih punya yang ada airnya. Kemudian ada kertas yang dirobek-robek kecil, kemudian penggaris plastik dan benang wol. Kira-kira bahan yang mana yang kalian sulit mencarinya? Permisi Bu, kalau penggaris besi bisa Bu? Kalau penggaris besi tidak bisa, Nak. Baik Bu. Oke, berarti ada yang agak sulit mencari penggaris plastiknya. Ada yang lain? Nggak ada Bu. Nggak ada ya?
Atau mungkin besok kita lakukan secara kelompok. Jadi caranya nanti begini, ini kan ada 3 bahan ya, kita ada 3 percobaan. Nah, ada percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Mungkin tadi ada yang tidak bisa menemukan penggaris plastik. Nah, dia ada apa di rumah? Nanti dia menyelesaikan percobaan yang 1 mungkin. Kemudian nanti yang lainnya percobaan 2 dan 3. Kalau kita lakukan berkelompok kira-kira bisa? Bisa Bu, mau nanya, kelompok itu online kah atau secara langsung? Maksudnya? Kan kelompok tuh Bu, pasti ada teman. Ya. Itu secara langsung kah atau gimana? Jadi kalian mau kalian yang buat kelompoknya atau ibu yang buat kelompoknya? Kayak gini, kita sepakati. Kira-kira mau dibuat dalam kelompok atau dikerjakan masing-masing? Kira-kira kalau dikerjakan masing-masing ada yang kesulitan tidak mencari bahannya? Kalau berkelompok itu harus kah Bu? Harus berkumpul kah? Enggak. Jadi nanti berkelompok itu kan ini LKPD-nya diselesaikan satu-satu. Ya, jadi kita tidak perlu prakteknya. Jadi nanti kalian misalnya bertiga kelompoknya. 1 orang percobaan 1, kemudian percobaan 2 dan percobaan 3. Nanti hasil dari percobaan 1 dan 2 itu dikumpulkan dengan hasil dari percobaan 3. Jadi tidak perlu berkumpul, nah. Jadi bisa kalian kerjakan di rumah masing-masing. Itu hanya alternatif supaya lebih mudah mencari bahannya. Bisa aja Bu, berkelompok. Wahyu berkelompok bisa. Kalau satu kelompok berapa orang Bu? Satu kelompok 3 orang nak. Karena jumlahnya 60, berarti pas kalau kita bagi 3. Gimana? Kalau Nafal bertanya satu kelompok berapa orang Bu? 3 orang ya. Ada lagi yang bertanya? Berarti di salah satunya ada dengan kelas sebelah Bu? Iya. Kelompoknya dicampur atau sama kelas lain. Nanti Dimas menanyakan sama seperti yang Wahyu tanyakan ya. Karena jumlahnya adalah 60. Dan tadi di kelas C itu ada 29 orang, artinya ganjil ya, 2 orang. Ada tersisa berarti nanti akan kita gabung dengan kelas B. Gimana? Mau berkelompok atau mau masing-masing? Karena tanggung pasti yang 2 orang tadi akan kita gabung dengan kelas B. Kalau ibu yang menentukan kelompoknya, akan ibu campur ya, kelas B dengan kelas C. Oke, Hafiz menjawab kelompok aja Bu. Yang lain bagaimana? Ini
kayaknya yang komen cowok semua, ceweknya kemana ya nak? Ya kameranya di off pula. Jadi kalau ibu ngabsen kehadiran, ini yang ibu absen cuman Wahyu kayaknya. Coba ibu mau lihat ya siapa yang buka kameranya. Kalau absen kehadiran, ibu absen yang on kamera. Oke, kalaupun belum mandi nggak apa-apa nak, open kamera. Nah kan baru muncul setelah di absen. Nah, Alfa, Jonathan, Wahyu, Yaki kadang open, kadang ditutup. Oke, ada pertanyaan untuk yang LKPD 1? Berarti kesepakatan kita adalah mengerjakannya berkelompok ya. Iya Bu. Oke. Kelompoknya bagaimana? Ibu yang menentukan atau kalian yang menentukan? Boleh Ibu aja Bu supaya adil. Oke, Ibu aja ya. Jadi tidak keberatan nanti jika Ibu gabung antara kelas B dan C ya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Oke. Oke, tinggal 4 menit lagi. Ibu minta tolong dari kelas B, siapa yang bersedia untuk doa penutup dulu? Alpin mungkin, mana Alpin? Iya, Bu. Ya. Kita tutup dulu pelajaran hari ini sampai di sini. Kita ketemu lagi besok dengan membahas LKPD-nya secara berkelompok. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, makasih Alvin. Sampai ketemu lagi besok. Nanti material KPD Ibu share di classroom introduction to robotiknya. Silahkan disiapkan bahannya. Ya, paling siang jam 12 Ibu share untuk nama kelompoknya. Buat persiapan besok. Oke, Bu Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Terima kasih kembali. Makasih Bu. Siapa yang bersedia untuk doa penutup dulu? Alpin mungkin, mana Alpin? Iya, Bu. Ya. Kita tutup dulu pelajaran hari ini sampai di sini. Kita ketemu lagi besok dengan membahas LKPD-nya secara berkelompok. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.
makasih Alvin. Sampai ketemu lagi besok. Nanti material KPD Ibu share di classroom Introduction to Robotiknya. Silahkan disiapkan bahannya. Ya, paling siang jam 12 Ibu share untuk nama kelompoknya. Buat persiapan besok. Oke, Bu Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sangat teknis, jadi mungkin kita bisa diganti ya, nanti mungkin di luar jam pelajaran. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu deret aritmatika. Kalau kemarin kita udah bahas barisan, sekarang deret. Coba kasih contoh barisan aritmatika yang kalian tahu. Yuk, berapa? Bebas. Siapa yang mau jawab? Misi Bu, jadi ulangan ini nggak jadi. Ya, dilihat dulu, dicek dulu. Itu suara apa ya? Sorry ya, itu suara apa sih? Nanti Bu cek dulu ya, kayak apa itu, Oke, next. Ini ya, coba kita lanjut ke deret aritmatika. Yuk, kasih contoh siapa? Room 1, room 2, room 3. Barisan aritmatika apakah sudah lupa? Ayo. 3, 6, 11, 27. 3, 6. 9 apa 11? 11. Berarti tambahannya berapa selisihnya? 3, 6, 11. Aritmatika loh ya. 3, 6. Kak, selisihnya berapa ini? Plus 3 kan? 9. Berarti 9 kan selanjutnya ya? Iya 9 Bu, 9. Nah, 9. Itu baru 12 ya? 12. 9 kayaknya Bu. Setelah Iya, Bu. 12 ya, oke. 15. Nah, oke. Ini masih barisan ya. Kalau deret itu yaitu semuanya dijumlah. Jadi misalkan dari 3, 6, 9, 12 ini, berarti deretnya itu adalah 3 tambah 6 tambah 9 tambah 12 dan seterusnya. Oke. Kalau suku kemarin kan UN. Kalau deret itu kita simbolnya adalah S ya, SN. Rumus SN adalah N per 2 kali A plus UN. Oke. Dari barisan yang ini cari deret S3. Oke. Berarti kalau S3 itu berapa tambah berapa tambah berapa? Semua jumlah. Jumlah dari suku pertama tambah suku kedua tambah U3. Artinya juga seperti itu. Berarti S3-nya berapa di situ? S3-nya berapa? Punya berapa U1? U2-nya? 3. 6. 6 ya. 6. U3-nya? 9. 9. Berarti totalnya adalah 18. 18. Oke. Kalau kita pakai rumus yang ini. Ya, ini rumusnya. Berarti S3 sama dengan N-nya 3 kan? Jadi kita masukkan. N-nya kita ganti dengan 3. Jadi 3 per 2. A-nya A berapa? 3.
Nah, UN-nya nih kalau ini SN, berarti pasangannya UN. Kalau S3 berarti pasangannya dengan U3. Oke, berarti sama dengan 3/2 kali 3 tambah U3 berapa? U3-nya berapa? 9. Hasilnya adalah 3/2 kali 12. Oke, hasilnya berapa? 18. 18. Oke, jadi sama ya, sama aja. Tapi ini kan masih kalau perjumlahan dari U1, U2, U3. Kalau sampai U100 kita kan nggak mungkin manual, berarti kita bisa pakai rumus yang itu ya. Oke, Ibu kasih rumus yang lain. Dan ya, silakan kalau mau di-capture, silakan di-capture. Kalau mau dicatat, boleh. Sudah? Sudah ya, ini untuk SN, kita hapus dulu. Nah, jadi rumus deret aritmatika itu ada SN N/2 A plus UN, ya, ini rumus yang pertama. Yang kedua bisa SN sama dengan E/2 kali 2A plus N-1B. Bedanya apa? Yang pertama ini dipakai kalau diketahui A dan UN-nya. Yang kedua itu kalau diketahui A sama B. B-nya itu apa? B? Beda ya, atau selisih. Itu contoh nomor 1. Diketahui barisan 4, 9, habis 4, 9 berapa? Berapa? Habis 4, 9. Pasti kan bisa tahu kan langsung? 14. 14. Iya, 14. 19. Oke. Tentukan S11. Yuk. Cari, silakan dicari. S11-nya. Yang bisa boleh share di grup ya. Yang sudah bisa langsung share di grup.
Berapa S11? Sudah ketemu atau belum? Oh, oke. Oke, 319. Itu ada jawaban 319. Oke, caranya gimana? Berarti kita pakai rumus yang mana? Yang bawah, karena yang diketahui apa? A sama B ya. Kan kita nggak tahu U11-nya di situ. Oke, berarti S11 sama dengan 11 ya, terus dulu. Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1B. Ya, berarti S11 11 per 2 kali A-nya berapa? A-nya berapa? Oke, 4. 4. Ya. N-nya 11 ya. 11 kurang 1. Bedanya berapa? 5. 5. 5. Berarti 11 per 2 kali, ingat di dalam kurung kerjakan dulu ya. Jadi 2 kali 4 dulu berarti 8. Yang ini kan 11 kurang 1, 10 ya. 10 kali 5 jadi 50. Kali 58, coret. Sisa? Berapa? 58 bagi 2? 29. 29 kali 11. 3, 1, 8. Betul. 18 ya hasilnya ya. Tiga 318 apa 319? Oh iya 319. Nah, ya, 9-nya kali 1 ya. Oke, nah ini deret. Udah ya, gua hapus ya. Oke, next saya dikte soal ya. Perhatikan. Tentang deret. Suatu perusahaan memproduksi lemari dengan bahan baku utama dari multiplex, ya. Produksi pada bulan pertama adalah sebanyak 120 unit lemari. Oke. Sedangkan pada bulan-bulan berikutnya terjadi kenaikan hasil produksi yang tetap sebesar 17 unit. Jumlah produksi selama 1,5 tahun pertama adalah, ayo cari. Suatu perusahaan memproduksi lemari dengan bahan baku utama dari multiplex. Produksi pada bulan pertama adalah sebanyak 120 unit lemari, sedangkan pada bulan-bulan berikutnya terjadi kenaikan hasil produksi yang tetap sebesar 17 unit lemari. Tentukan jumlah produksi selama 1,5 tahun pertama. Jadi, A-nya berapa A-nya?
120. Hanya 120. B-nya? 17. B 17. Oke. Yang ditanyakan adalah jumlah produksi selama 1,5 tahun pertama. Jadi ini naiknya tiap bulan ya. Jadi yang ditanyakan S berapa? 1,5 tahun pertama. 6. 18 bulan. Berarti S 8. 18. Oke. Dong berapa? Berapa hasilnya? Boleh kirim di grup ya. S18 berarti 18/2 ya, N/2. Oke, jawabannya berapa di situ? 4.761. 18/2 kali 2 kali 220 ditambah 17 kali 17. Oke, jawabannya adalah 4.260. Next. Next ya, soal berikutnya. Di antara angka 56 dan 476 akan disisipkan 50 bilangan sehingga bilangan-bilangan tersebut membentuk barisan aritmatika. Jadi gini maksudnya. Jadi di antara angka 56 ya sampai 476
akan disisipkan 50 bilangan sehingga bilangan-bilangan tersebut membentuk barisan aritmatika. Berarti di antara sini akan ada 50 bilangan. Oke. Tentukan jumlah suku-suku pada barisan tersebut. S berapakah dia yang ditanyakan? Silahkan dipahami soalnya. 56 di situ U berapa? U1. U1 betul. 476. U51. U5. 51 atau 52 atau 50? 52. 52. Kenapa? Karena kan yang di awal kan ada dua bilangan, 56 dan 476. Berarti kan 2 kan? Kemudian disisipkan 50, berarti 2 ditambah 50. Jadi 52. Ya, karena di tengah-tengah 50, berarti ini 1 sama 1, cuma 2. Oke, berarti yang ditanyakan adalah S. S berapa? 52. Oke, silakan dikerjakan. Oke, nomor berapa itu? Jawabannya berapa? S sama 2 dia. Jadi dia pakai rumus yang pertama tadi ya, yang SN sama dengan N per 2 kali A plus UN. Kan dia kan nggak ada bedanya kan? Dia kan nggak tahu beda, tapi dia sudah tahu ada A-nya sama UN. Jadi S52 sama dengan 52 per 2 kali 56 ditambah UN-nya 476. Udah, hasilnya berapa di situ? 13.000. 13.832 ya. Oke ya. Untuk tugasnya kemarin soalnya nomor berapa aja ya? Tugasnya kemarin 51. Tugas SIMAT S1 nomor berapa? Di uji kompetensi 1 itu coba dicek ya. Bu mau bahas kalian. Nomor 1. Udah cuk 1.
1, 2, 3, 4 sama B1. 1, 2, 3, 4 sama B1. Oke, kita akan bahas satu dulu. Nomor 1 jawabannya berapa? Nomor 1 jawabannya berapa? Yuk dibuka tugasnya. Min 326. Min 326 ya. Jadi U 50 sama dengan A 17 ya. Plus N-nya 50, B-nya min 7. Berarti hasilnya 17 tambah 49 kali min 7. Hasilnya min 326 ya? Oke, jawabannya adalah C. Nomor 2. Suku ke N aritmatika dirumuskan dengan UN 3N min 5. Jumlah 3 suku barisan pertama barisan tersebut adalah, berarti U berapa aja yang ditanyakan? Ya, berarti U1 ditambah U2 tambah. Jadi tinggal U1-nya masukkan ke sini ya, ke N-nya ya. Jawabannya berapa yang U1? Min 2 atau 3? U1 min 2. Yang U2 1 ya. Yang 3 4. Berarti hasilnya adalah 3. Nggak ada jawabannya ya. Berarti Nggak ada jawaban. Oke. 1 udah, 2 udah. Next nomor 3. 3 UN, berarti UN itu rumus UN ya, rumus umum. Berarti UN sama dengan A N-1B. Berarti UN A-nya berapa? Min 12. Tetap N. B-nya? B-nya berapa? 2,5. Atau 5/2 ya? Ya enggak? Kan bisa diubah jadi 5/2. Sama dengan min 2. Semua kita kalikan 2 ya. Jadi min 2 segini dulu. Jadi min 12 tambah 5/2N kurang 5/2. Samakan penyebutnya. Berarti min 24 ya, plus 5N min 5. Berapa? Jadi 5N min 29/2 atau setengah. Tengahnya boleh keluar. 5N min 29. Jawabannya yang B. B. Oke, B. Kemudian soal nomor berapa? 4 ya? 4. 327 berarti diketahui A-nya 8 ya. B-nya berapa? 11. UN sama dengan tiga dua tujuh itu apa UN kan? Iya. Yang kita tanya N-nya. Berarti UN sama dengan A plus N min 1 B. UN-nya kan 327. A-nya 8. N min 1, B-nya 11. Berarti 327 sama dengan 8. Ya, kali silang ya. 11N min 11. Pindah ruas. N-nya ketemu berapa?
N-nya ketemu berapa? Ini kan 327 tambah 3 ya. N-nya 30. Terakhir nomor yang B bagian 1. B bagian 1 ya. Yang B. Boleh koreksi ya, yang B yang barisannya 12, 17, 22, 27. Yang A rumus suku ke N. Berarti UN sama dengan A plus B-nya berapa B-nya? 5. Berarti 12 ditambah 5N min 5. Berarti hasilnya 5N plus 7. Ya. Nah, 7 tambah 5N juga sama ya. Oke, yang B. Suku keberapakah bilangan 507? Berarti UN-nya 507. Berarti kita boleh pakai rumus ini ya. Rumusnya 5N plus 7. Boleh pakai itu ya. Berarti 5N plus 7 sama dengan 507. Berarti 5N. N-nya berapa? 100. Betul ya? Yang C. Tentukan jumlah 50 suku pertama. Berarti itu pakai S ya. S50 sama dengan 50 per 2 kali, pakai beda berarti 2 kali 12 plus N-1 bedanya 5. Berapa hasilnya yuk? Biar cepet. 6725. Oke. Itu ya. Selesai. Nanti soal tugas lagi ya. Lagi. Oke, saya post nanti post di Gave. Oke. Baiklah, sudah selesai untuk hari ini. Oke, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.